Chapter 363 Black Clover telah rilis dengan judul Berdiri di Jalan. Mungkin maksud dari judul kali ini adalah berdiri pada prinsip kita sendiri. Seperti halnya Komandan Banteng Hitam Yami Sukehiro yang tetap pada pendiriannya sendiri. Meskipun telah dibujuk oleh sahabatnya, dia merupakan sosok yang telah bangkit dari kematian, yaitu Morgan. Yami saat ini bangga dengan pasukan sihir yang telah ia buat sendiri, yaitu pasukan Banteng Hitam. Mereka merupakan kumpulan penyihir buangan dan para berandalan yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki potensi sihir tingkat tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, tekad mereka tidak pernah padam hingga menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, melebihi pasukan sihir elit lainnya. Menariknya lagi karena Damnatio yang sejak dulu memiliki pandangannya tersendiri kepada Asta maupun Black Bulls karena dianggap bersekutu dengan iblis. Saat itu pasukan Banteng Hitam akhirnya diasingkan. Kita semua tentu mengingat momen ketika Yami ingin menghajar Damnatio di tengah persidangan, tetapi dihentikan oleh Nozel dan Fugoleon. Dan sekarang mereka akan berhadapan kembali. Siapakah yang akan menang dalam pertempuran kali ini? Chapter dimulai dengan sebuah argumen bahwa seluruh harapan kerajaan ada pada Asta. Kembalinya Asta ke kerajaan Clover sudah dekat, tetapi lalu scene berpindah masih melanjutkan pertarungan Yuno melawan Lucius. Lucius menyadari jika semuanya saat ini sangat terkait dengan Asta. Tetapi meskipun Asta masih hidup, dia tidak akan pernah bisa datang. Itu karena Lucius sudah menangani kemungkinan kalau Asta akan kembali. Yang dimaksud Lucius dalam hal ini sudah menanganinya, yaitu dengan mengirimkan Damnatio ke hutan penyihir untuk menghentikan rencana kepulangan Asta. Kemudian scene beralih ke hutan penyihir, di mana ada 3 golem raksasa yang mendeteksi ancaman besar dari penyusup, yaitu Damnatio dan malaikat tak berkaki. Pertama kali kita diperlihatkan golem penjaga hutan penyihir pada chapter 83 ketika Asta menyusup masuk ke dalam hutan penyihir untuk menyembuhkan lengan Asta yang terkena kutukan. Para penyihir yang bertugas untuk menjaga keamanan hutan penyihir berteriak kepada Damnatio bahwa mereka tidak akan membiarkannya mengganggu ritual pintu takdir. Saat itu juga ketiga golem itu langsung menyerang dengan mengeluarkan ledakan mana dari mulutnya. Dengan cepat, Damnatio mengaktifkan sihir Scale Magic, Scale Dominate, dan kita pun melihat timbangan Damnatio berat di sebelah kanan. Hal itu menyebabkan sihir dari para penyihir menghilang seketika. Begitupun dengan ledakan mana yang dikeluarkan oleh para golem yang menyerang Damnatio dan menabrak neraca raksasanya. Seketika itu langsung menghilang begitu saja. Jika kita mengingat cara kerja dari neraca Damnatio pada chapter 216, apabila neraca tidak seimbang atau berat sebelah, saat itu neraca berat di sebelah kiri, maka sihir dan mana lawan akan menyusut. Tetapi hingga saat ini kita belum pernah diperlihatkan bagaimana sihir neraca Damnatio bukan hanya sebagai pertahanan saja, melainkan untuk menyerang musuh. Sampai pada chapter ini rilis, kita hanya melihat para malaikat tak berkaki yang menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang, bukan Damnatio dan sihir neracanya yang menyerang. Damnatio pun menjelaskan bahwa saat ini dia adalah seorang paladin, maka di depan neracanya semua sihir yang digunakan sebelum dirinya akan digunakan untuk memiringkan neraca agar condong ke arahnya sebagai seorang yang benar. Nah, tetapi sayangnya neraca kebenaran itu memang bisa dikendalikan oleh Damnatio sesuka hati, sesuai dengan perspektif sendiri. Seperti keberpihakannya kepada para bangsawan dan mengadili Asta serta Sekre yang dianggap sebagai iblis, tanpa menimbang bahwa keduanya sangat berperan besar dalam melindungi kerajaan. Maka keadilan yang Damnatio maksud tergantung dari perspektifnya sendiri, sehingga keadilan berhasil dikaburkan. Apakah keadilan menurut perspektif pribadi termasuk dari bagian keadilan?
Bukankah itu hanya bentuk keadilan terburuk? Kembali ke hutan penyihir, efek dari mana dan sihir yang menghilang membuat para penyihir terkapar di dahan yang telah hancur karena dilewati serangan golem tadi. Damnasio pun melihat pusat dari hutan penyihir, tempat di mana sihir gabungan antara Vanessa, Dorothy, dan Ratu Penyihir dilakukan untuk memindahkan Asta dari Hinokuni ke Kerajaan Clover sebagai harapan untuk mengalahkan Lucius. Lalu Damnasio berkata, jika masa depan di mana iblis yang mengancam ketertiban harus dicegah untuk memastikan bahwa dunia Lucius sama yang sempurna, adil, dan teratur menjadi kenyataan. Saat itu juga para malaikat tak berkaki menggabungkan kekuatan mereka hingga membentuk kumpulan serangan yang sangat besar untuk menyerang mereka. Para penyihir yang melihat serangan mengerikan itu berkata dengan lirih, "Berhenti!" Dan dalam sekejap para malaikat tak berkaki melepaskan serangan tepat di pusat hutan penyihir, tempat di mana pintu takdir dibuka. Adegan pun berpindah ke pertarungan Yami melawan Morgan. Sepertinya mereka telah saling adu serang karena kondisi Yami yang sudah memiliki luka pada seluruh tubuh. Morgan tersenyum dan berkata, jika Lucius sama melihat jalan menuju dunia yang damai, bersamaan dengan gangguan menjijikan di hutan penyihir yang mengancamnya, terlahirlah kembali dan mari kita mulai sekali lagi membela negara ini bersama-sama seperti di masa lalu. Saat masih di pasukan rusa abu-abu, Yami hanya tertunduk mendengar ucapan Morgan, tetapi ia sadar satu hal, bahwa kapten mereka di rusa abu-abu bukanlah Lucius itu, melainkan Julius Novachrono. Yami pun berkata, maaf tentang ini Morgan, jangan berpikir bahwa kita bisa kembali menjadi rekan satu tim lagi. Karena sekarang aku sudah mempunyai pasukan sendiri bernama Banteng Hitam. Yami kembali mengingatkan Morgan saat mereka masih bersama, bahwa Morganlah satu-satunya orang yang mengatakan jika Yami memiliki mata yang bagus untuk menilai seseorang dan memiliki kekuatan untuk menyatukan mereka. Morgan dulunya berpikir bahwa Yami akan menjadi kapten yang baik. Ya, meskipun Yami memiliki segudang hal yang aneh mengenai perilakunya juga sih. Kita pun diperlihatkan hubungan ucapan Yami dengan apa yang terjadi pada hutan penyihir, di mana secara mengejutkan trap magic milik Zora berupa beberapa lingkaran sihir kemudian aktif dan langsung mengembalikan serangan mengerikan dari gabungan para malaikat tak berkaki. Wow, sugoi! Ketika serangan yang dikembalikan mulai mendekati Damnasio, bayangan dari Blackpool pun muncul dan mereka berkata, mulai sekarang. Tapi serangan yang menuju Damnasio sama sekali tidak diperlihatkan lagi. Apakah berhasil dihilangkan dengan sihir neraca miliknya atau justru berdampak padanya? Para pasukan Banteng Hitam sudah muncul dan berteriak, kami para pasukan Banteng Hitam tidak akan membiarkanmu melewatinya. Jika diperhatikan, Vanessa dan Finral sama sekali tidak ada. Hanya terlihat Chamri, Grey, Luck, Magna, Gauss, Sekre, Natch, Zora, dan Hendry. Tampaknya mereka telah membagi tugas agar Vanessa dan Finral tetap fokus pada sihir tingkat tinggi yang sedang mereka lakukan bersama Dorothy dan Ratu Penyihir agar Asta segera dipindahkan. Damnasio pun berkata, sekali lagi kalian orang bodoh yang telah diombang-ambing oleh iblis menghalangiku. Dan chapter pun berakhir dengan catatan editor bahwa sekali lagi mereka saling berhadapan, Banteng Hitam versus Damnasio. Sepertinya ini akan menjadi momentum terbaik bagi pasukan Banteng Hitam untuk membalas dendam terhadap perlakuan Damnasio yang sentimen terhadap mereka. Kerahkan seluruh kekuatan kalian para anak berandalan. Oke, cukup segitu dulu ya di video kali ini. Oh iya, minggu depan Black Clover libur. Sampai ketemu di chapter selanjutnya ya. Bye-bye.